Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan. Saya hantarkan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan atas berkat yang Engkau berikan. Saat ini bersama-sama dalam kehangatan di tengah keluarga, kami hendak kembali menghadap kehadirat-Mu dalam doa, firman, demikian pula pujian-pujian kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu dalam hati dan budi kami, sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu dengan sepenuh hati kami. Biarkan firman-Mu mampu menjadi terang dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh peribadatan kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20 saya akan bacakan untuk kita semua. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia Bapak Ibu kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara mengenai penggambaran kita kepada Yesus Kristus dan bagaimana penggambaran ini bisa mempengaruhi kita dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu terkasih, ada istilah ini nama gitu ya. Nama ini adalah tete manise. Mungkin kata tete manise atau penamaan atau istilah ini tidak sering kita dengar. Sesuatu kata yang tidak familiar di telinga kita. Karena memang istilah tete manise ini bukan berasal dari budaya Jawa. Melainkan memang tete manise ini adalah sebutan yang diberikan oleh saudara-saudara kita terkhusus yang ada di Maluku. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencari di YouTube lagu mengenai Sio Mamae. Di sana akan ada tertulis mengenai bagaimana kata ini dipergunakan. Nah, Bapak Ibu terkasih, sebenarnya apa arti kata tete manise ini? Kalau kita bertanya kepada saudara-saudara kita yang di Maluku, sebenarnya apa kata tete manise ini? Mereka akan bisa menjawab dengan cepat, terkhusus saudara-saudara kita di Maluku yang beragama Kristen ya. Mereka akan bisa menjawab dengan cepat bahwa tete manise itu adalah sebutan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tete manise sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau menggali lebih dalam dan lebih jauh, sebenarnya pertama-tama kata tete manise ini bukan
sebutan Yesus gitu ya. Akan tetapi tete ini berarti kakek dan manise ini sikap yang baik, sikap yang manis, sikap yang sabar. Jadi tete manise ini adalah penggambaran terhadap kakek yang sabar, yang manis, yang baik kepada semua orang. Nah, akan tetapi menurut penelitian dari mahasiswa pasca sarjana di Universitas di Ambon mengatakan bahwa memang sebutan tete manise ini adalah bentuk kristologi yang diungkapkan oleh orang-orang Maluku khususnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa tete manise ini adalah sebutan yang menggambarkan akan penghayatan mereka terhadap sosok Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Sebenarnya kata tete manise, Bapak Ibu, bukan kata-kata yang familiar. Karena kata yang familiar itu adalah tete momo. Tete momo, tete berarti kakek, momo ini berarti kakek yang suka marah, kakek yang tidak sabaran ya. Maka tete momo ini untuk menggambarkan kakek yang suka marah, yang tidak suka pada anak-anak, yang tidak taat pada peraturan. Nah, cerita-cerita ini sering diceritakan kepada anak-anak di sana untuk menjadikan pembelajaran bagi mereka sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang di batas aturan, di luar aturan, sehingga tidak kena marah oleh kakek yang disebut kakek tete momo ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu mengapa tadi tete manise ini istilah ini bisa ada, padahal yang terkenal adalah tete momo? Bapak Ibu terkasih, hal ini disebabkan karena kala itu para penginjil berusaha untuk mengkontekstualisasikan gambaran Yesus. Para penginjil ini melihat adanya gambaran tete momo, kakek yang tidak sabaran, kakek yang suka marah-marah. Maka bagaimana penginjil ini berusaha memperkenalkan Yesus, maka disebutlah tete manise, kakek yang sabar, yang berkebalikan dengan tete momo tadi. Jadi tete manise ini digambarkan untuk menggambarkan Kristus, seorang yang sabar, seorang yang baik hati, seorang yang penyayang. Nah, akan tetapi Bapak Ibu terkasih, sebagai generasi muda di Ambon, zaman sekarang, sebenarnya kata tete manise ini sudah tidak terlalu relevan lagi. Mengapa demikian? Karena bagi mereka Yesus ini bukan kakek. Demikian pula Yesus ini tidak selalu digambarkan dalam Alkitab menjadi seorang yang sangat sabar dan lemah lembut. Karena Yesus memang bertindak tegas ketika ada hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah. Yesus juga bisa marah. Yesus juga bisa melakukan hal-hal yang tidak selalu sabar. Maka mungkin bagi generasi muda saat ini di Ambon merasa bahwa gambaran tete manise tidak terlalu tepat. Nah, kan tetapi Bapak Ibu, penggambaran ini memang sudah sangat lekat dalam kebudayaan mereka. Dan toh gambaran Yesus sebagai tete manise ini mampu mempengaruhi kehidupan mereka. Bagaimana mereka didorong untuk mau menjadi seperti tete manise yang mempunyai sikap sabar, yang mempunyai sikap baik dan rendah hati. Bapak Ibu terkasih, penggambaran akan Yesus ini juga sebenarnya ada di dalam perikop yang bersama-sama kita baca tadi. Yesus bertanya mengenai penggambaran dirinya menurut para murid, menurut orang-orang di sana. Dan sebenarnya penggambaran Yesus ini memang digambarkan dalam berbagai macam kata, berbagai macam penghayatan. Dalam Injil Matius, Yesus disebut sebagai anak Daud, anak Abraham, seperti yang dalam perikop kita baca. Dalam Markus, Yesus disebut sebagai anak manusia. Dan dalam Injil Lukas, Yesus disebut sebagai anak Allah. Nah, kan tapi kita akan berfokus pada di Injil Matius yang baru saja kita baca. Bagaimana Yesus digambarkan sebagai anak Daud, anak Abraham. Menarik Bapak Ibu, Yesus di sini
memberikan kesempatan kepada para murid kala itu untuk menyampaikan pendapat mereka. Kira-kira menurut kamu siapakah aku ini? Gambaran seperti apa yang kamu kenakan terhadapku? Dan menarik pula, ternyata yang menjawab di sini hanya Petrus. Petrus mengatakan, "Oh, ada yang menggambarkan engkau seperti ini, dan ini." Lalu Yesus bertanya kembali, "Lalu kalau kamu, menurut kamu siapakah aku ini? Penggambaran seperti apa yang kamu miliki?" Lalu Petrus menggambarkan Yesus sebagai anak Daud, anak Abraham. Dari jawaban ini Bapak Ibu, Yesus lalu merespon dengan kata, "Berbahagialah engkau." Lalu Yesus juga merespon dengan kata-kata, "Engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Dan yang ketiga, Yesus merespon dengan, "Kepadamu akan kuberi kunci kerajaan sorga." 3 poin respon Yesus ini memperlihatkan bahwa Yesus mensetujui gambaran yang dimiliki oleh Petrus, bahwa dirinya adalah anak Daud, dirinya adalah anak Abraham. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meski demikian sebenarnya Petrus memiliki gambaran yang berbeda. Petrus sendiri menggambarkan Yesus sebagai Mesias, yaitu seorang raja yang tidak kalah perang. Sedangkan Yesus sendiri menggambarkan dirinya sebagai Mesias, anak Daud, anak Abraham, yang menang atas kerajaan sorga, bukan menang atas dunia ini. Akan tetapi jawaban Petrus tadi menjadi jawaban yang baik di mata Yesus, karena jawaban Petrus ini adalah jawaban yang otentik. Jawaban Petrus ini adalah jawaban yang independen. Jawaban Petrus ini adalah jawaban yang memang berdasarkan dengan keyakinannya. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan bahwa bukan manusia yang mengatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di sorga. Pengakuan iman Petrus, sikap Petrus ini memperlihatkan keyakinannya terhadap Yesus. Dan inilah yang dipegang oleh Yesus. Petrus memberikan sebuah gambaran tersendiri yang berdasarkan dengan imannya. Akan tetapi yang menjadi lebih penting adalah bahwa gambaran inilah yang lalu mendorongnya menjadi dasarnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana gambaran anak Daud, anak Abraham ini lalu menjadikannya sebagai kekuatan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sendiri mungkin bisa saja menggambarkan Yesus dengan berbagai bentuk penghayatan. Mungkin kita bisa mengikuti penghayatan yang sudah ada, bahwa Yesus adalah Bapa kita. Yesus digambarkan sebagai Bapa yang mengasihi. Atau mungkin Bapak Ibu memiliki penghayatan yang lain, bahwa Yesus ini, saya bisa menghayati Yesus lebih kepada Yesus adalah ibu saya, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kesabaran, yang penuh dengan kehangatan. Atau mungkin Bapak Ibu menghayati Yesus sesuai dengan tradisi Jawa kita, yaitu Yesus adalah pangeran, pangeran Yehuwah. Atau seperti tadi orang-orang di Maluku yang mengatakan bahwa Yesus adalah teteh manis, kakek yang penuh kesabaran dan kebaik hatian, murah hati. Penggambaran-penggambaran ini tentu bisa kita miliki, entah itu dari formulasi yang sudah ada maupun juga melalui penghayatan yang kita miliki secara otentik dalam diri kita. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih, apapun penggambaran yang kita miliki terhadap Yesus Kristus, jangan melupakan bahwa penggambaran ini mampu mempengaruhi kehidupan kita. Dan biarkan penghayatan atau penggambaran akan Yesus ini mampu menjadi kekuatan kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kiranya
kita mampu terus menghayati dan merefleksikan kehadiran Kristus. Kiranya kita mampu terus menjadikan gambaran Kristus itu sebagai motivasi kita dalam melangkah dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sehingga penghayatan kita mampu kita wujudkan di dalam tindakan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat berdoa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, pada minggu hari ini kami diingatkan kembali bagaimana kami mampu menghayati-Mu, entah sebagai Bapa kami, Ibu kami, kakek kami, sahabat kami, saudara kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menuntun kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, penggambaran apapun yang kami miliki, kiranya penggambaran ini mampu terus memotivasi kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Biarkan penggambaran ini terus mampu menjadikan kami orang-orang yang berguna dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat, di tengah keluarga, dan dalam kehidupan bersama-sama di tengah gereja. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keterbatasan fisiknya karena sakit penyakit yang dideritanya. Tuhan tolong berkati dan sembuhkan, Tuhan tolong jamah mereka, sehingga kiranya saudara-saudara kami mampu kembali sehat, menjalani kehidupannya dengan baik, berkumpul bersama keluarga. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat GKJ Sukoharjo, kiranya di tengah kehidupan yang ada dalam keterbatasan ini, Tuhan tetap menjaga kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.